Butakah mata hatiku? Bacaan diinspirasi dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus sampai tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang buta di dekat kota Yeriko sudah lama mendengar tentang Yesus dan karyanya. Ia sungguh ingin bertemu Yesus yang menjadi pengharapannya untuk dapat melihat. Ia berseru sekuat tenaga, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun banyak orang meminta ia diam, namun ia makin berupaya mendapatkan perhatian Yesus dengan berteriak lebih keras lagi. Ia percaya dan sungguh berusaha. Akhirnya ia dapat melihat dari Yesus sang terang. Orang buta itu begitu menghargai Yesus penyembuhnya dan memutuskan untuk mengikuti Yesus dengan memperhatikan sikap kata-kata Yesus dan menjalankan perintahnya. Setiap anak yang baru lahir awalnya pasti tidak mengenal Yesus. Anak-anak bagaikan kertas kosong yang menanti diberikan tulisan, yaitu ajaran norma dan agama. Demikian pula awalnya, saya yang lahir dari keluarga bukan Katolik tidak mengenal Yesus secara detail dan pribadi. Ibarat orang buta yang hanya dapat mendengar dari orang lain, yaitu keluarga. Dalam proses kehidupan saya, kebutaan mata hati pun datang menghampiri, seperti perumpamaan tentang selumbar balok kayu. Mata hati saya tidak dapat melihat dengan jelas karena terhalang oleh balok. Melihat hanya sisi negatifnya orang lain, yaitu dengan perasaan benci, tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah pada saya. Ketika ruangan dalam hati dipenuhi hal-hal duniawi, egosentris, kesombongan diri, cahaya atau terang kasih Tuhan tak akan sampai masuk ke dalamnya. Ketika hati dipenuhi keinginan dan ego pribadi, ia seolah-olah buta akan hal-hal yang baik, bahkan mengabaikan ajaran Yesus untuk mengasihi. Demikian pula saya di masa sebelum sungguh mengenal Kristus. Pengalaman disembuhkan dari luka batin dalam satu seminar hidup baru dalam roh, ibarat disembuhkan dari kebutaan mata hati saya. Dalam mengikuti Yesus, saya dan kita semua perlu mengimani dan berusaha mengikuti perintah Yesus sang terang untuk menjalani persiaran hidup, terutama dalam hal mengampuni yang bersalah pada kita. Semoga saya dan Anda semua sanggup meneladani orang buta yang disembuhkan itu, selalu mengikuti Yesus. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyembuhkan saya dari kebutaan mata hati.
sehingga saya dapat melihat terang dan kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus. Semoga kami dapat sungguh berusaha membuka mata hati kami dan selalu mengikuti Engkau seperti seorang buta yang Yesus sembuhkan.